Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kita akan mempresentasikan tentang peran hukum dan etika dalam menangani berita palsu atau hoax di media sosial. Yang pertama, untuk anggota kelompok kami, ada yang pertama yaitu Daifa Nazar, yang kedua ada Muhammad Rehan Fadila, yang ketiga yaitu saya sendiri Muhammad Rafi Caisaryo Tanasa. Nah, untuk pengantarnya sendiri, jadi media sosial ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, yang dimana memungkinkan komunikasi global dan akses instan ke sebuah informasi. Tetapi dengan kemudahan ini muncul tanggung jawab untuk menggunakan platform ini, yaitu dengan bijak dan menghormati privasi orang lain. Nah, apa sih itu etika media sosial? Jadi, etika media sosial itu mencakup prinsip-prinsip yang membantu kita berperilaku dengan cara yang menghormati orang lain. Nah, ini berarti tidak hanya memposting konten yang jujur dan bermanfaat, tetapi juga menghormati pandangan, hak, dan perasaan pengguna lain di platform tersebut. Nah, yang pertama, di sini ada rumusan masalahnya. Nah, jadi bagaimana etika dapat berperan dalam pencegahan penyebaran hoax di media sosial. Yang kedua, bagaimana peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam mengatasi penyebaran berita palsu atau hoax di media sosial. Yang ketiga, apa dampak dari penyebaran hoax terhadap masyarakat dan di Indonesia. Yang keempat, bagaimana contoh kasus penyebaran hoax yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, di situ ada tujuan masalahnya. Yang pertama, kita itu ingin mengetahui bagaimana etika dapat berperan dalam pencegahan penyebaran hoax di media sosial. Yang kedua, kita itu juga ingin mengetahui peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam mengatasi penyebaran berita palsu atau hoax di media sosial. Yang ketiga, kita ingin mengetahui dampak dari penyebaran hoax terhadap masyarakat di Indonesia. Yang terakhir, di sini kita untuk menganalisis dan mengetahui contoh kasus penyebaran hoax yang terjadi di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Jadi penelitiannya ini menggunakan metode kualitatif berbasis analisis hukum dan digital untuk mengevaluasi penerapan UU ITE dan nilai etika dalam menangani hoax di media sosial. Data diperoleh dari laporan Kominfo, studi literatur, dan jurnal. Hoax utamanya yaitu meliputi analisis pasal 28 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 UU ITE, serta peran etika dalam bermedia sosial sebagai langkah preventif pencegah hoax. Selanjutnya ada pembahasan di next. Jadi pertama ini ada peran etika dalam pencegahan hoax. Jadi etika digital juga berperan penting dalam mencegah hoax dengan menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan mengurangi dampak negatif dari penyebaran informasi palsu. Untuk mencapai tujuan ini, etika digital juga mengedepankan tiga elemen utama, yaitu literasi digital, itu kemampuan verifikasi informasi dan mengenali hoax. Yang kedua ada kesadaran moral, yaitu memahami dampak tindakan terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga terakhir itu norma kolektif, yaitu mendorong komunitas digital melaporkan dan menolak hoax. Oke, next. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada peran hukum dalam mengatasi hoax. Jadi hoax itu merupakan tantangan utama di era digital khususnya di media sosial. Pemerintah mengatasi masalah ini melalui UU ITE yang melarang penyebaran berita bohong dari pasal 28 ayat 1 dan penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu pasal 27 ayat 3. Dengan ancaman hukumannya itu hingga 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Meski UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya,
Saat itu dampak penyebaran hoax di Indonesia. Dampak penyebaran hoax di media sosial memiliki dampak luas, di antaranya yang pertama itu seperti kerugian sosial, menciptakan keresahan, konflik, dan menurunkan kepercayaan antar individu atau institusi. Dan yang kedua, kerusakan reputasi. Korban hoax sering menghadapi stigma sosial dan kesulitan memulihkan nama baik. Dan yang ketiga, kerugian ekonomi. Hoax dapat menurunkan pendapatan individu atau perusahaan, misalnya pada kasus produk makanan atau kesehatan. Yang keempat, disintegrasi sosial. Hoax politik atau agama berpotensi untuk memecah belah masyarakat dan mengancam stabilitas sosial. Contoh kasus penyebaran hoax di Indonesia, yang pertama itu ada hoax COVID-19 adalah rekayasa untuk menghancurkan ekonomi dunia pada tahun 2020. Hoax COVID-19 ini mengklaim bahwa pandemi adalah rekayasa untuk menghancurkan ekonomi dunia, menunjukkan kurangnya literasi digital pada masyarakat. Dari sisi etika, diperlukan kesadaran untuk memverifikasi informasi sebelum membagikan. Secara hukum, penyebaran hoax ini dapat dijerat pasal 28 ayat 1 UU ITE dengan ancaman pidana untuk mencapai efek jerah. Dan yang hoax yang kedua yaitu ada telepon disadap dan chat WhatsApp dipantau pemerintah pada tahun 2018. Pesan berantai ini mencerminkan lemahnya norma kolektif dalam menolak informasi yang tidak diverifikasi. Etika digital mendorong pengguna untuk lebih bertanggung jawab dalam membagikan informasi. Hukum berperan dengan menindak penyebar hoaks berdasarkan buku ITE agar tidak menciptakan perasaan publik. Dan selanjutnya kesimpulannya, sinergi hukum dan etika sangat penting dalam menangani hoaks. Hukum seperti UU ITE memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyebaran hoaks, sementara etika berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memverifikasi informasi dan mencegah penyebaran. Kolaborasi pemerintah, platform, dan masyarakat menjadi kunci menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 11 tentang etika di media sosial. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.